hadirat-Mu, ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Bawa kami mendekat, Tuhan, kepadamu. Cari wajah-Mu, cari Engkau, Tuhan, di hadirat-Mu yang kudus. Ku menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, dengan segenap hati ku menyembah-Mu, Yesus, Tuhan dan Raja-Ku, Tuhan dan Bapa-Ku yang baik. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Bawaku
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi semua umat Tuhan. Mari pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan melanjutkan apa yang saya bahas di Ibadah Raya 2 hari Minggu tanggal 7 November kemarin. Dan kita akan sedikit belajar lagi. Kalau kemarin di hari Minggu kita belajar bagaimana ada 5 hal yang perlu kita ingat di dalam perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita yang tidak kita sukai. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita merespon atau langkah-langkah tindakan yang bisa kita lakukan ketika kita melalui perubahan-perubahan yang tidak kita sukai. Hari ini saya akan bahas 2 hal terlebih dahulu supaya tidak terlalu panjang. Dan mari yang pertama kita buka dalam Yesaya. Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31. Kita buka dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Saudara boleh baca dalam bahasa Indonesianya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, hal yang pertama yang bisa kita lakukan, langkah action, tindakan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah saya catat di sini adalah investasikan waktu lebih dengan Tuhan. Semakin besar perubahan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, harusnya semakin banyak waktu yang kita investasikan dengan Tuhan. Mungkin saudara bertanya, kenapa saya harus investasikan waktu saya dengan Tuhan? Gampangnya seperti ini. Kalau saudara punya kendaraan, mobil atau motor, merek tertentu, dan kendaraannya mengalami masalah yang sangat besar. Dan ketika Anda berkesempatan untuk berjumpa dengan founder, pendiri dari perusahaan mobil atau motor yang saudara miliki, kira-kira apakah saudara hanya akan dapat nasihat atau kira-kira saudara akan dapat hal-hal yang luar biasa? Contohnya, sebuah merek motor gitu ya. Dan kemudian kita berjumpa dengan pendirinya atau bos tertingginya, mungkin yang ada di negara lain. Berjumpa secara pribadi dengan kita. Dan kemudian kita ceritakan masalahnya. Motor saya businya seperti ini, tidak bisa diperbaiki, harus turun mesin, atau habis jatuh motor saya sehingga rusak semua. Kalau itu saudara hanya berjumpa dengan representatif atau yang ada di depan kasir atau apa, maka saudara akan disuruh begini, oh silahkan dibetulkan di sini harganya sekian belas juta atau sekian juta. Karena dia tidak punya wewenang, dia terbatas, ya.
entah itu tukang reparasinya atau ahli mesin katakan ya. Tapi dia karyawan, dia bukan owner, dia bukan pemilik, dia bukan pencipta brand, merek motor atau mobil itu. Tapi coba katakanlah ya, satu brand motor atau mobil ya, katakanlah Honda gitu ya. Tiba-tiba bosnya Honda datang berjumpa dengan saudara dan saudara ceritakan masalah saudara. Pak, motor saya begini-begini. Oh gitu. Tinggal di mana Anda? Jangan takut, saya kasih motor baru. Nah, misalnya seperti itu. Bisa saja. Karena dia bosnya. Untuk bisa ngasih satu motor baru bukan perkara yang sulit. Ya, bagi pemilik motor baru itu. Saya tidak sedang berbicara mengenai penyakit atau berbicara mengenai penderitaan, tapi berbicara mengenai menginvestasikan waktu dengan Tuhan. Garis bawahnya di sini adalah kita harus tahu siapa Tuhan itu bagi kita. Kalau Dia yang menciptakan hidup kita, mengapa kita tidak lebih banyak investasi waktu dengan pencipta hidup kita, menceritakan masalah kita? Marilah semua yang letih, lesu dan berbeban berat datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Dia yang menciptakan kita, Dia yang tahu apa jawaban dari masalah yang sedang kita hadapi. Ya kan? Invest more time with God. Time alone with God, waktu bersendiri diri dengan Tuhan, saudara, itu adalah, saya katakan, saya cuplik dari seorang pendeta namanya Rick Warren. Dia mengatakan time alone with God itu adalah great stabilizer. Stabilizer yang baik. Artinya apa? Ketika kita sedang menghadapi masalah, kita itu lagi labil, kita sedang tidak stabil. Tapi ketika kita ambil waktu khusus dengan Tuhan, ada momen di mana kita itu distabilkan. Atau kalau diumpamakan sebagai sebuah keadaan atau benda, great stabilizer. Jadi kita distabilkan. Ketika kita stressed out, ketika kita tertekan, kita datang ambil waktu dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan berjanji, semua kita yang letih, lesu, berbeban berat datang kepadanya. Kita akan distabilkan, kita akan diberikan kelegaan. Bukan cuma stabilizer. Kata Rick Warren. Rick Warren juga mengatakan bahwa bukan cuma great stabilizer, tetapi waktu pribadi saat teduh kita dengan Tuhan juga merupakan the greatest re-energizer. Artinya adalah penyemangat yang terbaik. Jadi kalau kita lemah, lesu, di re-energize, ya, disegarkan, dibuat energi lagi. Kalau kita sudah lemah lesu, waktu sendiri dengan Tuhan, ya seperti kata Yesaya, saya akan sedikit kulik dari New Living Translation. Dikatakan di dalam bahasa Inggrisnya di ayat 28 31, saya cuplik ada kata mengatakan begini, He never grows tired or weary. Saudara, Dia itu tidak pernah lelah, Dia tidak pernah kecapean. Dia tidak pernah worn out, artinya apa? Kelelahan kronis. Dia tidak pernah, sudahlah besok aja ya, aku tidak mau, hari ini aku capek, terlalu banyak masalah. Dia tidak pernah demikian. Dia tidak pernah lelah. Dia siap untuk mendengar setiap keluhan kita. Mungkin kita ingin mengeluh, wajar-wajar saja, kita manusia. Dia siap untuk menjamah kita. Dia siap untuk memulihkan kita, menyegarkan kita. Oleh karena itu setelah ibadah ini jangan lupa ambil waktu sejenak untuk berdoa, mengucapkan kepada Tuhan, ya Tuhan, tiap jam aku memerlukan Engkau. Engkau memberi kesegaran, Engkau yang memberi kekuatan, aku memerlukan Engkau. Tolong aku Tuhan, aku percaya Engkau akan menolongku. Gitu ya. Saudara, kalau saudara ingat di dalam kitab Kejadian, di mana Allah menciptakan bumi ini dalam 6 hari. Nah, ada mungkin pertanyaan begini saudara. Apa yang terjadi setelah 6 hari penciptaan? Apakah Allah lelah, capek? Break ya, break, istirahat, gitu? Enggak. Ternyata Tuhan sedang memberikan model kepada manusia. Memberikan contoh bahwa ada yang namanya Sabat atau istirahat. Ya.
Kita tidak bisa kita forsir terus, berpikir terus. Kita terus habiskan untuk bekerja setiap waktu. Ada waktu Sabat. Sabat itu bukan berarti aku harus ambil 1 hari khusus libur. Bukan sesempit itu pengertiannya. Tetapi berbicara mengenai dalam 24 jam kita harus ada ambil waktu untuk waktu menyendiri. Nah, daripada menyendiri dan berpikir yang aneh-aneh, menyendiri dengan Tuhan. Ambil waktu untuk saat teduh. Seperti tadi di ayat di dalam Yesaya pasal 40 tadi. Barang siapa yang kepercayaannya adalah di dalam Tuhan, mereka akan berlari dan tidak akan menjadi lelah. Kekuatan yang baru seumpama Raja Wali di ayat 31, saudara lihat. Saudara, kalau kita baca ayat ini, kita harus tahu bahwa kalau kita menghadapi perubahan yang tidak kita sukai, yang tidak boleh kita lakukan adalah cari shortcut, cari jalan pintas, alternatif lain. Gimana ya? Apakah aku bisa selesaikan dengan hartaku mungkin? Aku bisa selesaikan dengan cara ini. Jangan cari shortcut, tapi cari Tuhan. Cari Tuhan. Investasikan waktu dengan Tuhan. Dan yang berikutnya yang jangan dilakukan, jangan lawan perubahan yang tidak bisa saudara kendalikan. Jangan dilawan. Kalau saudara melawan, nanti saudara akan dibuat iblis untuk menyalahkan Tuhan, kecewa kepada Tuhan. Jangan dilawan. Tuhan pun mengajarkan di dalam Mazmur pasal 25, pasal 23, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Berarti kita tidak melawan. Tidak usah melawan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan sebaik-baiknya. Invest more time with God. Habiskan banyak waktu dengan Tuhan. Ya, cari Tuhan. Cari wajahnya. Dan maka kita akan mendapatkan pertolongannya. Ada lagunya kan saudara? Ku cari wajahmu, temukan kasihmu, Kau Tuhan yang selalu dekat denganku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu, Kau Tuhan yang selalu dengar. Dia selalu dengar seruan hatiku. Dia selalu dengar. Dia bukan Tuhan yang maaf tuli. Dia bukan Tuhan yang dengan sengaja menunda. Enggak. Tapi pagi hari ini kita belajar bahwa kita melakukan bagian kita, yaitu apa? Kita benar-benar mencari waktu, menginvestasikan waktu dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya nanti di dalam waktu kita dengan Tuhan, kita distabilkan, kita disegarkan. Dan segala beban kita letakkan kepada Tuhan, kita membawa sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan terjadi di dalam kehidupan kita. Pastikan pagi hari ini saudara, setelah firman Tuhan ini selesai, kita lakukan ini. Ambil waktu sejenak dengan Tuhan. Ini kan masih pagi ya, masih waktu sangat pagi sekali, masih mungkin jam 4:30 atau jam 5 kurang. Ambil waktu. Beberapa menit setelah menyaksikan tayangan ini. Mungkin setelah mandi atau sebelum mandi, mungkin mau duduk di teras menyaksikan matahari terbit atau apapun. Ambil waktu sendiri dengan Tuhan, pandang wajahnya. Di dalam bahasa Ibraninya seek the Lord, cari Tuhan, darash. Itu berarti benar-benar menanti-nantikan Tuhan. Ya, terus cari Tuhan. Tuhan bukan Tuhan yang tidak mau ditemui, Tuhan bukan Tuhan yang menjauhi kita, tapi Dia Tuhan yang mau untuk selalu intim bergumul dengan kita semua. Kita akan lanjutkan di ibadah pagi yang berikutnya. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Dan biar kebenaran firman Tuhan ini boleh kami terapkan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Bahwa ketika kami menghadapi perubahan yang tidak kami sukai, kami tidak membenci dunia, membenci Tuhan, tapi kami melakukan langkah-langkah yang tepat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa
sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.